Hai, Assalamualaikum. Kami sudah menyelesaikan tugas dari Bu Rizky, yaitu tugas video. Video ini mengangkat tema bully yang menggambarkan perjuangan seorang remaja menghadapi tekanan mental dan bagaimana perawat membantu melalui empati dan dukungan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih. Kalau kata Nadia Omarah, masuk. Pose with the fans. Pihak Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah dilakukan sebagai penyeimbang. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja, baik melalui kata-kata, perilaku, ataupun kekuasaan yang digunakan dengan tidak semestinya. Bullying membuat seseorang merasa rendah, tertekan, dan tidak aman. Korban bullying sering sekali tidak menunjukkan lukanya, karena lukanya itu berada di dalam perasaan takut, cemas, malu, dan menganggap dirinya tidak berharga. Bullying tidak hanya terjadi sekali, ia terjadi berulang-ulang sampai korban kehilangan keberanian untuk membela dirinya, bahkan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Ini udah masuk semua nih? Udah, Bu. Baik, gitu saya absen dulu ya. Iya, Bu. Baik, hari ini kita belajar tentang kode etik keperawatan. Ada 8 poin penting prinsip kode etik. Yang pertama adalah otonomi, yaitu menghargai hak pasien dan memberikan informasi lengkap. Ada yang tahu apa contoh dari otonomi? Saya, Bu. Ya, Dipa, silakan. Misalnya pasien nggak mau diinfus, jadi kita harus menghargai hak pasien yang sebelumnya. Boleh jawabannya. Tapi kalau misalnya pasiennya suka diinfus, Bu, gimana? Ya, kita harus kayak membuat dulu surat untuk kalau pasien itu menolak, biar nanti kalau terjadi apa-apa sama pasiennya, kita tidak disalahkan gitu. Oh iya, Bu. Yang pembelajaran kita hari ini lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar dulu ya. Hati-hati, Bu. Iya, Nak, Dipa. Kenapa kamu sok cepet kali sama ibu? Ya, nggak usah lah, Dipa, cepet-cepet kali, biasa aja. Iya, bila cepet nggak banyak kali, sedikit. Ya, cepet kali. Ayo, ayo, malas
laporin aja ke dosen. Nggak usah. Ini diingetin, dilaporin aja, dan hari kayak gitu. Ini mental. Udah lama ya Udah agak lama. laporin aja dia ke dosen. Nggak berani. Aku temenin. Tapi aku takut. Gak apa-apa, itu dosen. Bu, Bu ya. Iya, kenapa nak? Kami mau lapor, dia sering dibully Bu di kelas. Dibully karena apa itu? Karena sering nanya, Bu. Padahal itu kan wajar kita nanya di kelas untuk kita tahu paham apa enggak. Kalau boleh tahu siapa yang bully kamu di kelas? Melisa sama kawan-kawannya. Kamu tahu kan Melisa sama teman-temannya itu suka bercanda. Mungkin mereka bercanda sama kamu. Kamunya aja terlalu mengambil hati sama yang mereka bilang tuh. Ini udah sering Bu, jadi ya kalau boleh ditunda lanjutkan aja Bu, karena biar nggak ada siswa yang dibully lagi. Baik, nanti saya lihat dulu lah. Kalau mereka masih belum ada perubahan, nanti saya tindak lanjutin. Kamu bersabar aja. Iya Bu. Jangan dimasukin ke hati. Mungkin teman-teman bercanda gitu. Udah, saya pulang dulu. Semenjak Diva sering dibully di kampus, banyak hal yang berubah. Di antara semua orang yang menertawakan dan merendahkannya, hanya ada satu teman yang tetap ada untuknya. Satu orang yang masih mau duduk di sampingnya, walau dunia seolah menjauh. Namun bahkan dengan satu teman itu, rasa sakit di dalam dirinya tetap tumbuh. Setiap ejekan, setiap bisik-bisik, setiap tatapan meremehkan, mengendap, dan menuntut. Dosen melihat, namun memilih diam, seolah penderitaan yang Diva alami tidak penting, seolah itu hanyalah bagian dari proses yang harus ia terima. Diva? Kenapa, Dek? Kenapa? Diva, kenapa, Dek? Jangan sentuh aku, semua orang benci aku. Kenapa? Coba cerita, ada masalah apa? Jangan nangis, ada masalah apa? Kalau nggak kita konsul ke rumah sakit yuk, biar nggak stres. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dulu, Dek. Ini adiknya kenapa, Bu? Nggak tahu, soalnya dari kemarin dia cuma nangis-nangis aja, cuma teriak-teriak aja. Pas saya ajak ngomong, dia nggak mau jawab. Oh, adik namanya siapa? Diva. Oh, Diva. Perkenalkan ya, nama kakak perawat Bibi. Hari ini kita cuma ngobrol santai aja kok. Kalau nggak mau cerita sekarang juga nggak apa-apa. Aku nggak mau ngomong. Oh, nggak apa-apa kok kalau nggak mau ngomong sekarang. Kadang diam juga bisa jadi cara kita buat menenangkan diri kita sendiri. Kalau enggak, kakak keluar dulu biar Diva enak ngomong sama kak perawatnya ya. Diva kelihatannya capek banget ya akhir-akhir ini. Rasanya berat ya ngadapin ini semua. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Boleh ya kakak tahu apa yang Diva rasain di kampus gitu yang membuat Diva sakit? Orang-orang di kampus ngejek aku, ngebully aku. Kakak tahu apa yang Diva rasain itu sakit banget. Tapi Diva udah kuat banget kok bisa menghadapi ini semua sampai di titik ini. Kita bisa kok melewati ini bareng-bareng. Hari ini Diva udah luar biasa banget kok, udah bisa cerita sama kakak. Lain kali jangan dipendam sendiri ya. Cerita aja terus, nggak apa-apa. Aku sudah air matanya. Makasih ya kak, aku pikir nggak ada lagi yang peduli sama aku. Kakak peduli kok sama Diva. Diva kalau mau cerita aja sama kakak. Nanti kakak bakal bantuin Diva
sampai sembuh kok. Oke? Jangan pernah meremehkan luka yang tidak terlihat. Setiap kata, setiap ejekan, setiap perlakuan yang menyakitkan bisa meninggalkan bekas yang tidak pernah hilang. Tidak ada seorang pun yang pantas merasa sendirian dalam luka yang ia tidak minta. Tidak ada seorang pun yang berhak diperlakukan seolah ia tidak berharga. Dan bagi kami, sebagai seorang perawat, kita bukan hanya merawat luka di tubuh. Kita juga menjaga yang tidak terlihat, seperti pikiran, perasaan, dan harga diri. Menjadi perawat berarti hadir untuk mendengar, memberikan ruang aman bagi mereka yang kehilangan kekuatan untuk bicara, menjadi tangan yang menenangkan. Hai semuanya, gak kerasa ya videonya udah hampir selesai. Gimana? Seru gak videonya? Kalau misalnya kurang seru, kami minta maaf ya. Kami juga masih belajar. Untuk ibu dosen, kami sangat terbuka untuk kritik dan sarannya. Terima kasih ya udah menonton sampai akhir. Semoga kita semua selalu mengingat untuk saling menghargai dan tidak menyakiti. See you dan semangat selalu untuk semuanya.